nggak ada, belum ada. Nah, kerugian yang kedua nih, kerugian yang terbesar itu adalah kita sampai tidak menikmati momen saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi di DN Lesutari. Aku pernah bikin live di Instagram dan waktu itu aku sempet bikin statement kayak gini. Jangan sampai kita itu rugi 2 kali. Dan statement ini keluar waktu ada pertanyaan ya dari teman-teman di Instagram kaitannya dengan gimana supaya nggak overthinking, gimana biar nggak cemas, nggak takut, nggak khawatir kalau doa kita itu belum terkabul gitu, atau cita-cita yang kita pengen, impian, hajat itu belum terkabul, padahal kita sedang proses nih, sedang ongoing untuk riyadhah, untuk berjuang gitu ya, sungguh-sungguh, entah lewat jalur langit, entah dengan ikhtiar yang bener-bener pol-polan gitu ya teman-teman. Kadang kita itu kayak cemas, takut gimana kalau nggak terwujud gitu. Jadi kayak merasa akankah ini akan bisa gitu loh. Mungkin juga karena melihat keadaan yang dihadapi tuh semakin sulit atau kayaknya nggak mungkin gitu ya. Nah, teman-teman nanya gitu, gimana supaya nggak takut, nggak cemas, nggak khawatir, nggak overthinking tentang usaha yang sedang kita lakukan gitu. Dari pertanyaan-pertanyaan itulah akhirnya aku bikin statement bahwa teman-teman jangan sampai rugi 2 kali. Karena overthinking, cemas, takut, pikiran negatif yang berlebihan yang sampai mendominasi diri kita itu sama sekali tidak menguntungkan gitu loh. Bahkan aku pernah baca di sebuah buku yang kurang lebih tuh kayak gini quotes-nya. Overthinking, kecemasan, ketakutan atau pikiran negatif itu tidak menyelesaikan masalah, malah menghambat kita untuk menemukan solusi gitu teman-teman. Nah, berarti gini, ya kalau kita itu udah impiannya belum terwujud ya, atau doanya belum terkabul, nah kitanya juga overthinking, cemas, takut, ya kayak rugi 2 kali gitu loh. Yang pertama nih ya, rugi yang pertama karena sesuatu yang kita pengen emang belum terkabul, nggak ada, belum ada. Nah, kerugian yang kedua nih, kerugian yang terbesar itu adalah kita sampai tidak menikmati momen saat ini. Kita jadi nggak menikmati present moment. Present itu kan hadiah ya teman-teman. Present kalau di bahasa Inggris itu bisa diartikan juga sebagai hadiah. Hadiah yang ada saat ini. Jadi kalau kita itu malah overthinking, cemas, takut tentang sesuatu yang belum terjadi atau sesuatu yang belum terwujud itu, maka akhirnya kita kehilangan momen untuk menikmati yang ada saat ini. Aku juga pernah lihat videonya Cak Nun di sosial media yang statementnya tuh mirip-mirip kayak gini. Jadi kadang orang tuh melupakan apa yang udah ada di depan matanya untuk memikirkan sesuatu yang jauh atau sesuatu yang tidak ada gitu loh. Dan pikirannya habis untuk hal tersebut. Contoh sederhananya kayak gini menurut beliau. Misalnya nih, kita kepengen soto. Kita pengen makan soto nih. Sedangkan di hadapan kita saat ini adalah misalnya lauk tempe gitu ya teman-teman. Kita kepengennya soto daging ayam, tapi yang di hadapan kita itu saat ini adalah tempe. Nah, kalau kita jadi orang yang terus memikirkan apa yang belum terwujud itu, keinginan kita yang belum terwujud itu, akhirnya apa? Yang pertama ya, sotonya itu nggak ada, belum terwujud. Kemudian kenikmatan tempe yang ada di hadapan kita saat ini itu juga terlupakan gitu loh, terlupakan. Atau bahkan nanti mungkin waktu kita makan lauk tempenya tuh bener-bener gak dinikmati, gak ada rasa enak di sana, karena itu antara apa yang difikirkan ya, apa yang dirasakan di dalam jiwa itu berbeda gitu loh, gak sinkron dengan present moment, hadiah yang ada saat ini. Makanya jadi rugi 2 kali. Udah sotonya nggak dapet, tempenya pun jadinya nggak enak
Ini berarti aku tuh kayak ingin mengajak teman-teman untuk oke, kita nih berjuang gitu ya. Berdoa kepada Allah, minta sesuatu hajat yang kita pengen, kita riadohin, kita tirakatin gitu ya, entah dengan amalan sholawat atau amalan-amalan sunnah yang lain ya. Tapi jangan lupa ya untuk menikmati momen yang Allah hadiahkan saat ini. Sambil kita berdoa gitu ya, kita juga kayak benar-benar menikmati apa yang sudah ada saat ini gitu teman-teman. Dan itulah ya, justru bahan bakarnya tuh di momen saat ini. Saat kita menikmati apa yang sudah Allah kasih saat ini ya, itu berarti kan menumbuhkan rasa syukur. Rasa syukur itu sesuai rumusnya tuh di Al-Quran, katanya Allah, kalau bersyukur bakal ditambah nikmatnya gitu loh. Nah, bersyukur di sini mungkin coba kita maknai lebih dalam, yaitu menikmati betul-betul apa yang ada saat ini gitu teman-teman. Misalnya ya kalau saat ini kita nih misalnya gajinya 100.000 gitu. Ya benar-benar dinikmati, dicari rasa syukurnya, ditemukan nikmatnya gitu loh. Ya sambil kita berdoa, ya Allah berikanlah tambahan rezeki supaya penghasilan bisa lebih stabil misalnya. Kita boleh berdoa seperti itu, tapi jangan sampai lupa untuk menikmati hadiah yang Allah berikan saat ini gitu teman-teman. Present moment. Momen dimana hadiah itu benar-benar ada saat ini. Itulah yang aku maksud dengan jangan sampai kita itu rugi 2 kali. Seharusnya kita balik ya. Kita untungnya itu 2 kali. Yang pertama karena kita benar-benar present moment, menikmati hadiah yang Allah berikan saat ini, sekaligus juga menikmati proses kita itu berjuang, berdoa kepada Allah. Insya Allah itulah yang akan membuat kita tuh menjalani hari jadi lebih enteng, lebih ringan, riadohnya nggak terasa berat ya. Tahu-tahu impiannya terwujud deh, hajatnya terkabul, doanya terkabul. Insya Allah ya. Oke teman-teman, mungkin segitu dulu yang bisa aku share di video kali ini. Terima kasih banyak sudah menyimak videonya. Dan kalau kalian tertarik untuk kayak tanya jawab gitu ya secara langsung, kalian bisa ngikutin Instagram aku, karena biasanya aku bikin live random namanya. Jadi ya tiba-tiba nge-live aja gitu, jawab pertanyaan dari kalian. Atau mungkin kalian tertarik untuk mempelajari lebih detail apa yang aku sampaikan di YouTube itu melalui kelas online yang aku adain. Silakan ya, kalian bisa menghubungi nomor ini. Ini nomor khusus untuk info kelas online, kapan dan bagaimana cara daftarnya. Atau follow aja Instagramku di @dnresutari supaya lebih tahu update-nya. Baik teman-teman, terima kasih banyak. Sampai jumpa lagi di video-video yang selanjutnya insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.